Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Marlina Rizianti dari kelas R2C dengan NPM 202115000188. Di sini saya akan menerangkan tentang materi sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura. Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad keempat, kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Keberadaan Kutai diketahui berdasarkan sumber sejarah yang ditemukan, yaitu berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Pallava dengan bahasa Sanskerta. Sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama pada saat kebudayaan Hindu datang ke Nusantara. Walaupun kerajaan Kutai tidak berada langsung di jalur perdagangan internasional, tapi kerajaan ini sudah memiliki hubungan dagang yang baik dengan India. Pada mulanya, Kerajaan Kutai Martadipura merupakan sebuah kelompok masyarakat yang berbentuk suku. Namun, sejak kedatangan Hindu menyebabkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh India ke dalam kelompok masyarakat Kutai bisa dilihat dalam prasasti Yupa yang dibuat sekitar abad ke-5. Dalam prasasti tersebut, raja pertama Kutai adalah Kudungga. Dia adalah warga Indonesia asli dan juga belum memeluk agama Hindu. Berikut ada nama-nama raja-raja kerajaan Kutai Martadipura. Yang pertama itu ada Maharaja Kudungga, yang kedua ada Maharaja Aswawarman, yang ketiga ada Maharaja Mulawarman, yang keempat ada Maharaja Marawijayawarman, yang kelima ada Maharaja Gajayanawarman, yang keenam ada Maharaja Tunggawarman, yang ketujuh ada Maharaja Jayanagawarman, yang kedelapan ada Maharaja Nalasingawarman, yang kesembilan ada Maharaja Nalaparanatungga, yang kesepuluh ada Maharaja Gadinggawarman Dewa, yang ke-11 ada Maharaja Indrawarman Dewa, yang ke-12 ada Maharaja Sanggawarman Dewa, yang ke-13 ada Maharaja Candrawarman, yang ke-14 Maharaja Sri Lanka Dewa, yang ke-15 Maharaja Gunaparana Dewa, yang ke-16 ada Maharaja Wijayawarman, yang ke-17 ada Maharaja Sri Aji Dewa, yang ke-18 Maharaja Mulia Putra, yang ke-19 Maharaja Nalapandita, yang ke-20 ada Maharaja Indraparuta Dewa, dan yang ke-21 ada Maharaja Dharma Setya. Masa kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura. Dalam prasasti Yupa, bisa diketahui bahwa masa kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura berlangsung sejak kerajaan diperintah oleh Raja Mulawarman. Raja Mulawarman dikatakan sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan sebuah acara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Wapraketsvara. Wapraketsvara merupakan tempat suci atau keramat, perpaduan budaya India dan budaya Indonesia saat itu. Mulawarman adalah keturunan Asmawarman. Ia melakukan ritual Fratyastoma, yaitu ritual pembersihan diri untuk memasuki kasta ksatria. Pada masa pemerintahannya,
Upacara Hindu dipimpin oleh pendeta atau brahmana dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kecerdasannya sangat tinggi, karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa yang digunakan oleh orang sehari-hari. Di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai Martadipura semakin berkembang pesat, mulai dari sektor pertanian dan perdagangan, karena letaknya yang sangat strategis. Runtuhnya Kerajaan Kutai Martadipura. Di tanah Kutai tersebut terdapat dua kerajaan yang bernama mirip tapi berbeda. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kutai Martadipura yang menganut ajaran agama Hindu dan Kesultanan Kutai Kartanegara yang telah menganut ajaran agama Islam. Pada awalnya, dua kerajaan tersebut hidup berdampingan. Namun, setelah beberapa saat perselisihan antara kedua kerajaan tersebut muncul, saat itu Kerajaan Kutai Martadipura dipimpin oleh Raja Dharmasetya, sedangkan untuk Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Kedua kerajaan tersebut kemudian melakukan perang dan akhirnya Maharaja Dharmasetya tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kemenangan tersebut menjadi sejarah baru dengan berdirinya Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang telah menganut agama Islam. Kehidupan sosial. Masyarakat di Kerajaan Kutai tertata, tertib dan teratur. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pemerintahan raja. Selain itu, mereka juga sangat menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya. Dalam kaitan ini, mereka melestarikan tradisi megalitikum melalui pembuatan tiang batu atau yupa untuk mengenang apa yang mereka buat. Dalam kehidupan sosial, terjalin hubungan yang harmonis antara Raja Mulawarman dengan kaum Brahmana. Kehidupan budaya. Dalam kehidupan budaya, dapat dikatakan Kerajaan Kutai sudah maju. Hal ini membuktikan melalui upacara penghinduan atau pemberkatan memeluk agama Hindu, atau disebut upacara Fratyastoma. Upacara Fratyastoma dilaksanakan sejak pemerintahan Aswawarman karena Kudungga masih mempertahankan ciri-ciri keindonesiaannya. Sedangkan yang memimpin upacara tersebut menurut para ahli dipastikan adalah para pendeta atau brahmana dari India. Tetapi pada masa Mulawarman, kemungkinan sekali upacara penghinduan tersebut dipimpin oleh pendeta atau kaum brahmana dari orang Indonesia asli. Dengan adanya kaum brahmana asli, orang Indonesia membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi, terutama dalam hal penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Pada dasarnya bukanlah bahasa rakyat India sehari-hari, melainkan lebih merupakan bahasa resmi kaum Brahmana untuk masalah keagamaan. Peninggalan Kerajaan Kutai. Peninggalan terpenting Kerajaan Kutai adalah keberadaan 7 buah yupa yang dibuat sekitar tahun 350 sampai 400 Masehi. Semua prasastinya ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Yang pertama itu berisi silsilah Kudungga berputra Aswawarman yang seperti dewa matahari atau anjuman menumbuhkan keluarga. Aswawarman berputra 3, salah satunya Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan selamatan, mengadakan korban, maka didirikanlah tugu oleh para Brahmana. Tempat sedekah. Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20 ekor lembu sapi kepada
Brahmana di tempat tanah yang sangat suci atau Waprakechvara. Macam-macam aspek kebudayaan. Dari prasasti Yupa dapat diketahui tentang keberadaan kerajaan Kutai dalam berbagai aspek kebudayaan, antara lain politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yupa. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tiang untuk menambah hewan yang akan dikorbankan. Prasasti Yupa tersebut menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Kalung Ciwa. Kalung Ciwa yang terbuat dari emas ini ditemukan penduduk di sekitar Danau Lipan, Kecamatan Muara Kaman, pada masa pemerintahan Aji Sultan Muhammad Sulaiman pada tahun 1850 sampai 1899. Kalung itu kemudian diserahkan kepada sultan yang dikenakan pada pesta adat dan pelantikan sultan baru. Kura-kura emas. Menurut riwayat, datanglah ke pusat kerajaan Mula Warman beberapa rombongan perahu dari negeri Cina yang dipimpin oleh seorang pangeran yang ingin meminang salah satu seorang putri raja yang bernama Aji Bidara Putih. Setelah lamaran diterima, sang pangeran mengantarkan barang-barang pertanda kesungguhannya untuk memperistri sang putri berupa perhiasan dari emas dan intan, termasuk diantaranya adalah kura-kura emas tersebut. Kalung uncal. Kalung uncal yang merupakan atribut dari kerajaan Kutai Martadipura ini digunakan oleh Sultan Kutai Kartanegara setelah kerajaan Kutai Martadipura berhasil ditaklukkan dan dipersatukan dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Terbuat dari emas 18 karat dengan berat 170 gram. Kalung ini dihiasi dengan relief cerita Ramayana. Menurut sejarah, kalung uncal terbuat kemungkinan berasal dari India. Dalam bahasa India, kalung ini disebut Anshili. Dan di dunia ini hanya terdapat 2 buah atau 1 pasang, yakni sebuah untuk pria dan sebuahnya lagi untuk wanita. Kalung uncal yang saat ini ada di India hanya sebuah saja. Menurut keterangan salah seorang duta India yang berkunjung ke Tenggarong pada tahun 1954, kalung uncal yang ada di Kutai ini sama bentuk, rupa dan ukurannya dengan kalung Anshili yang ada di India. Sehingga ada kemungkinan bahwa Raja Mula Warmanaladewa merupakan salah seorang keturunan dari raja-raja India di masa silam dan membawa kalung uncal tersebut ke daerah Kutai ini. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.